Jadi Pak Muriwali ini ya, mengatakan kepada Sarini, wah Sarini ini nggak tahu apa-apa segala macam, bla bla bla. Kitab suci umat Kristen, Yesus itu lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Pernah nggak Yesus berdoa? Pernah. Ketika Yesus sebelum Yesus disalib, Yesus kan berdoa itu di Taman Getsemani, sampai 3 kali loh, ya, berdoa Yesus sampai dia berdoanya sampai kepalanya menyentuh tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Pernyataan daripada Syahrini ya di media sosialnya ya, dan itu yang kemudian menjadi viral dan dibahas di mana-mana. Ya, dikatakan di sini saudara, ini pernyataan Syahrini ya. Bagaimanapun di dalam kitab suci Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Demikian salah satu bagian unggahan Syahrini di storiesnya. Ya, saya akan membaca satu lagi ya. Ini masih pernyataan Syahrini, saudara ya. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman, atau tidur sama dengan Tuhan, yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak. Nah, saudara, ini ngawurnya double sekali, saudara ya. Ini berbicara tentang Alkitab Kristen, berbicara tentang Perjanjian Lama, ya, tetapi tanpa pengertian apa-apa, saudara. Ya, jadi hal yang pertama, saudara, yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa Syahrini ini dan orang-orang lain termasuk polemikus-polemikus Islam yang suka sekali menyerang iman Kristen, mereka itu menutup satu fakta yang jelas dari Alkitab. Jadi di dalam konteks ini sebetulnya mereka melakukan penipuan data atau penipuan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Bang Umar Al-Fariski dan juga para Ikhwan Villa, para mu'alim yang ada di channel YouTube Ngaji Cerdas. Baik para Ikhwan Villa dan juga para mu'alim dan juga para subscriber yang ada di channel YouTube Ngaji Cerdas. Kembali lagi dengan Bang Umar Al-Fariski, dan untuk kesempatan hari ini di channel YouTube Ngaji Cerdas, Bang Umar akan mereaction salah satu praktisi Kristen yang bernama Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Nah, apa yang akan saya reaction dari seorang praktisi Kristen, yaitu Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu? Nah, pertama akan saya jelaskan ya, kenapa saya merespon beliau. Karena beberapa hari yang lalu ada sempat viral ya, terkait sebuah postingan di salah satu public figure ya. Saya juga akan sebut namanya biar jelas ya kan. Dan udah menjadi satu berita di media ya. Jadi ada salah satu public figure dan dia punya nama yaitu Kak Sarini. Jadi Kak Sarini ini dia membuat satu narasi ya, kalau tidak salah di akun apa itu ya, di IG atau di mana gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan baca dulu ya narasi yang dibuat sama Kak Sarini ini ya. Ini saya ambil dari suara.com. Jadi ada salah satu
narasi yang dibuat oleh Kak Sarini ya, beliau juga adalah salah satu public figure ya, dan narasi itu akhirnya direspon gitu loh ya sama Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu dan juga para praktisi Kristen lainnya ya. Bahkan kabar beritanya ada salah satu public apa ya, kalau saya bilang public figure juga ya, salah satu public figure, tapi dia rananya lebih ke politisi ya. Tapi saya kan nggak akan bahas beliau ya. Saya akan membahas terkait narasi dari Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu ya, karena Pak Muriwali ini merespon narasi yang dibuat oleh Kak Sarini ya. Jadi ini saya baca dulu ya. Dari nih beritanya ada di suara.com ya, ada ya di suara.com. Di sini dikatakan sejak menikah dengan Reino Barak, Sarini memang dikenal lebih syar'i. Nah, jadi lebih tahu sendiri, lebih identik dengan perspektif Islam sebagai seorang muslimah. Gitu. Tak jarang Sarini membagikan kutipan Islami, video ceramah, atau potongan ayat yang ada di dalam Quran di akun media sosialnya. Namun, kali ini unggahan dari Sarini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan justru menimbulkan pro dan kontra ya. Karena unggahan istri dari Reino Barak itu membahas terkait perbedaan cara pandang ya. Perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus ya, atau salah satu figur ya, tokoh yang sama namun diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda. Ada dari perspektif muslim dan juga ada dari perspektif non-muslim. Jadi menurut tweet yang diunggah oleh Sarini, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan itu adalah yang maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara di dalam perspektif Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkapan dalam unggahan dari salah satu public figure, yaitu Kak Sarini ya. Nah, narasi inilah yang direspon oleh seorang pendeta ya, yang namanya adalah Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu ya. Dan kita tahu Pak Pendeta Muriwali ini pernah berdialog dengan saya ya. Kurang lebih 3 kali ya pernah berdialog dengan saya. Karena pada waktu itu dulu saya masih menjadi seorang praktisi Judaism ya. Dia juga sempat berdialog dengan saya waktu saya masih menjadi seorang praktisi Judaism. Dan sampai saya menjadi seorang Muslim. Jadi saya dari Kristen, Judaism, dan hijrah ke Islam. Tapi saya sudah pernah berdialog dengan Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu terkait skema teologi fundamental mereka yang dikenal sebagai tres personae una substantia discreti non separati ya. Jadi terkait dengan narasi yang dibuat oleh Kak Sarini ya, ini membuat para apologet Kristen ya, membuat para apologet Kristen ikut merespon ya, ikut merespon narasi dari Kak Sarini ya. Sebenarnya bukan Pak Pendeta Muriwali aja yang merespon narasi dari Kak Sarini ya, banyak dari kalangan teman-teman Kristen yang juga ikut merespon ya.
Tapi ada hal yang menarik ya, yang disampaikan oleh Kak Sarini ya, terkait dengan narasinya itu seperti ini. Saya baca lagi ya, karena udah ada di berita guys. Ya. Ini udah ada di berita ya. Di sini Kak Sarini bilang, bagaimanapun di dalam kitab suci, ini maksudnya di dalam kitab sucinya mereka kan gitu ya. Yesus lahir pertama, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Ini di dalam PB, ya, di dalam kitab suci PB. Terus Kak Sarini membandingkan, ya, membandingkan di dalam perspektif Islam. Kenapa? Karena Kak Sarini itu kan seorang muslimah, kan gitu. Jadi dia membandingkan, ya, membandingkan dengan konteks mempertanyakan ide gagasan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Itu dipertanyakan kepada kalangan Kristiani. Hal seperti itu ya. Makanya di sini dikatakan, bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna, umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkapan dalam unggahan Sarini. Udah macam kayak rabai nih Kak Sarini ya. Ya, perspektifnya, perbandingannya sama seperti yang dilakukan oleh para rabi-rabi di kalangan Judaism ya. Jadi ini sebenarnya tentang perbandingan agama itu. Perbandingan agama itu sah-sah aja gitu loh ya. Yang penting ilmiah dan akademis, tidak ada hujatan kan gitu ya. Kenapa? Karena di dalam Islam sendiri kita diajarkan ya, berdakwah itu secara bijak kan gitu ya. Baik berdakwah, baik berdialog ya. Islam itu mengajarkan dengan menggunakan narasi-narasi yang apa? Tentunya ilmiah akademis dengan kata-kata yang bijak kan gitu ya. Bukan dengan kata-kata yang aduh, yang nggak enak didengarkan gitu ya. Nah, dari narasi tersebut itu membuat para apologet Kristen merespon narasi dari Kak Sarini. Salah satunya adalah Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu, di mana Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu ini pernah berdiskusi dengan Bang Umar ya. Jadi Pak Muriwali ini ya, mengatakan kepada Sarini, wah Sarini ini nggak tahu apa-apa segala macem, bla bla bla. Bukan hanya Kak Sarini ya, mungkin ada lagi, maksud saya bukan hanya Pak Pendeta Muriwali ya, bahkan ada salah satu YouTuber juga ya, YouTuber sekaligus apa ya kalau saya bilang pengajar ya. Coba saya buka dulu akunnya ya. Saya buka dulu akunnya. Apologet Kristen juga dia. Yaitu Bapak, kalau nggak salah Bapak Verbum juga ikut merespon dia. Jadi salah satu petinggi dari STT Rai, Pak Verbum Veritatis ya. Pak Verbum Veritatis ini belum pernah berdialog dengan saya ya. Kalau Pak Pendeta Muriwali udah pernah berdialog dengan saya. Bapak Pendeta Mangapul Sagala juga pernah berdialog dengan saya. Bapak Pendeta Joshua Tewu juga pernah berdialog dengan saya. Bapak Pendeta Budi Asali juga pernah berdialog dengan saya. Terus siapa lagi itu? Saudara Albert Rumampuk juga pernah berdialog dengan saya ya. Jadi para petinggi-petinggi Trinitas itu rata-rata udah pernah berdialog dengan saya. Yang belum itu Verbum Veritatis sama Bambang Nursena ya. Kalau Bambang Nursena ini nggak tahu dia. Dia masih mau nggak untuk berdialog. Nah, si Verbum Veritatis ini juga ikut merespon ya. Ini ada di channel dia. Nah ini saya tunjukkan, saya nggak bohong. Ini ada di channelnya Verbum Veritatis juga ikut merespon narasi yang dibuat oleh Kak Sarini ya. Jadi para petinggi Trinitas ikut gitu loh ya.
Ya wajar, mereka punya hak jawab gitu ya. Ketika Yesus dinarasikan oleh Kak Sarini di dalam perspektif Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ini dibongkarnya sama Bang Umar nanti ya. Ini pasti nanti masuk dalam skema teologi kan gitu ya. Iya kan banyak nih dari para teman-teman apologet itu kan dia nggak ngerti skema teologi kan gitu ya. Kalau Bang Umar itu kalau ngomongin skema teologi udah di luar kepala, nggak pakai istilahnya nggak pakai bantuan kan gitu ya. Karena Bang Umar itu kalau mau dibilang ngomongin skema teologi itu di luar kepala gitu. Jadi narasi yang disampaikan oleh Kak Sarini itu membuat para apologet Kristen merespon terkait dengan narasi dari Kak Sarini bahwa di dalam kitab suci mereka, ya, di dalam kitab suci umat Kristen, Yesus itu lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Nah itu dibantah sama Bapak Pendeta Muriwali dengan menyodorkan Yohanes pasal 1 ayat 1. Tidakkah engkau tahu bahwa Yesus atau dia punya nama asli Yesua di dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Greek Yesus, tidak tahukah bahwa Yesus itu adalah Sang Logos, kan gitu ya, Sang Logos ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dia masuk ke dalam teologi inkarnasi, kan gitu ya. Jadi kalau ngomongin Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu sedang ngomongin skema teologi inkarnasi. Beda ya? Jarang kan? Kebanyakan para debater itu kalau ngomong nggak kayak Bang Umar ya. Kalau Bang Umar jelas. Karena Bang Umar itu kalau kristologi nggak saya selewengkan. Ya. Jadi Pak Muriwali, Pendeta Muriwali langsung mengutip Yohanes pasal 1 ayat 1 untuk membuktikan keilahian daripada Yesus. Yang gitu ya. Keilahian daripada Yesus. Ditunjuknya lah Yohanes pasal 1 ayat 1. Kenapa enggak Lukas 2 ayat 11? Kan lebih enak. Ya. Kenapa harus Yohanes pasal 1 ayat 1? Itu untung. Ya. Untung Kak Sarini yang menulis. Kalau itu tulisan saya, ya, langsung saya bilang di situ. Allah atau Theos di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu Theos siapa? Loh, Bang Umar, kenapa Anda bertanya seperti itu? Bukankah Pendeta Muriwali dia punya corak Trinitarian? Kan gitu ya. Jadi saya tahu skema teologi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muriwali, saya tahu. Lah, kata Theos di Yohanes pasal 1 ayat 1 itu spesifiknya kemana? Apakah ke Father atau ke Son atau ke Holy Spirit? Harus dijawab secara spesifik. Kan gitu ya. Kan Trinitas itu kan suatu ajaran yang dimana dulunya itu pernah diajarkan oleh seorang Theophilus. Ya, Theophilus dari Antioquia itu mengajarkan satu konsep yang dikenal sebagai triados. Nah, Theophilus dari Antioquia mengajarkan konsep triados. Seiring berjalannya waktu, muncullah yang namanya Tertullianus yang mengajarkan konsep tres personae una substantia discreti non separati. Nah, seperti itu kan. Nah, terus seiring berjalannya waktu, ada seorang presbiter, namanya Arius. Nah, Arius ini seorang presbiter ya. Nah, ini channel ngaji cerdas ini dapat ilmu nih, dapat daging dari Bang Umar ya. Kajian kristologi ini daging ya. Jadi merespon juga mengajarkan konsep skema teologi ya.
Saya lanjutkan lagi. Di era Arius, ya. Arius itu seorang presbiter di era gereja-gereja apostolik. Ya. Arius ini seorang presbiter, diundang dia oleh patriark di Alexandria. Nah, disuruh berkhotbah gitu. Dan ketika Arius berkhotbah di Alexandria, Arius membuat satu frasa. Ada satu masa di mana putra Allah pernah tidak ada. Nah, frasa yang dibuat oleh Arius itu menimbulkan polemik. Ya, menimbulkan polemik. Seakan-akan tidak ada keilahian daripada Yesus, atau yang dikenal sebagai Yesua, atau yang dikenal sebagai Yasu, atau yang dikenal sebagai Iso, atau yang dikenal sebagai dalam perspektif mereka di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dikenal sebagai Kristus Yesus. Jadi ada polemik di situ. Ada satu masa di mana putra Allah pernah tidak ada. Polemik sudah. Ya, bapak-bapak gereja apostolik berpolemik, ya kan? Akhirnya apa? Muncullah yang namanya Dewan Okumene. Nah, Dewan Okumene, gayung bersambut ada Kaisar Konstantin. Maka dibuatlah Konsili Nisea pada tahun 325. Membahas terkait Homoousios Nisea. Oh, bahasa akademisnya kayak begitu ya. Bang Umar ini sekolah teologi di mana sih? Kok paham banget? Bang Umar nggak sekolah teologi. Bang Umar dulu itu Kristen, itu sebagai pelayan aja, pelayan gereja. Jadi Bang Umar nggak pernah sekolah teologi. Bang Umar itu nggak pernah sekolah teologi. Jadi Bang Umar apa adanya gitu. Makanya Bang Umar itu dulu waktu pelayanan di gereja, Bang Umar itu dipercaya untuk mengedit semua materi-materi dari pimpinan gembala sidang saya. Keren nggak Bang Umar? Keren. Ya, kita lanjut lagi. Ada something ya terkait dengan responnya si Bapak Pendeta Muriwali. Sebenarnya salah perspektif di sini ya. Kak Sarini dia ketika membaca kitab suci dari umat Kristen, mungkin seperti itu ya. Dengan figur Kristus Yesus ini, Sarini membaca dalam perspektif Yesus sebagai manusia kan gitu. Kan ayatnya ada ya kan. Ayatnya ada, kalau umat Kristen nggak percaya ayat itu dibilangnya antikris ya. Barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, dia adalah apa? Antikristus. Kak Sarini ini membaca Yesus di dalam perspektif manusia. Jadi Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia, ini udah masuk apa nih? Yesus apa? Mengosongkan dirinya. Waduh, udah masuk ke dalam ranah apa? Teologi kenosis. Mahal loh ya. Mahal loh. Daging loh. Jadi untuk para subscriber dari Ngaji Cerdas, para Ikhwan Villa, para mu'alim yang ada di Ngaji Cerdas, beruntung ya. Mendapat kajian kristologi sekaligus merespon narasi dari seorang pendeta Muriwali Yanto Matalu. Nah, ketidakobjektifan Muriwali terlihat gitu. Padahal Kak Sarini membahas tentang Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia gitu. Makanya timbul satu pertanyaan, harusnya umat Kristen kan gitu ya, mempertanyakan ide, gagasan terkait tentang ketuhanan mereka. Itu bertanya. Harusnya Pak Pendeta Muriwali menjelaskan gitu loh ya. Menjelaskan dengan detail gitu loh. Who is Jesus? Yang pernah dibahas di Konsili Nisea kan gitu. Dalam tanda petik homoousios. Ya. Harusnya Pak Muriwali menjelaskan who is Jesus? Bukankah Yesus? Kalau saya jadi Pak Muriwali, saya akan ngomong sama Kak Sarini.
Yesus Kristus itu memiliki duinatur. Nah, kan gitu. Yang udah dikonsilikan di konsili Kalsedon. Memiliki duinatur. Sepenuhnya Allah, juga sepenuhnya manusia. Yang Kak Sarini bilang itu kapasitas Yesus di dalam apa? Di dalam Yesus yang sebagai manusia. Harusnya kan gitu Pak Muriwali. Tidak perlu menunjukkan bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, ya kan? Di perjanjian baru mereka banyak. Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan apa manusia? Kalau ayatnya berbunyi seperti itu. Ada yang bisa jawab? Kalau mau jawab silakan tulis di komentar di bawah ya. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir siapa? Kalau memang cerdas kan gitu. Kalau Bang Umar ditanya, ya saya jawab yang lahir itu hypostatic union. Kenapa? Karena Yesus di dalam perspektif fundamental Kristen, apalagi mengacu kepada bapak-bapak apostolik, Yesus itu hypostatic union. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi ketika ada seorang non-Kristen membahas Yesus di dalam pola pikir manusia, ya jangan tersinggung. Gitu loh ya. Jangan tersinggung. Apakah Anda sebagai seorang Kristen tidak mempercayai kapasitas Yesus sebagai manusia? Bahkan mengosongkan diri, dalam tanda petik berkenosis loh. Bang Umar, sebenarnya Bang Umar itu Kristen apa Islam sih? Bang Umar Islam, dari Kristen ke Judaism ke Islam gitu. Jadi kalau ngomongin Kristen, Bang Umar lebih ke skema teologi. Bang Umar nggak pernah perang ayat gitu. Bang Umar itu nggak pernah perang ayat, ya kan? Nggak pernah, langsung aja saya poin kan gitu. Makanya waktu saya berdialog dengan para pendeta itu mereka kebingungan gitu. Orang saya pakai skema teologi, saya nggak pakai ayat. Karena pendeta-pendeta yang udah S2, S3 itu pasti paham yang namanya dengan apa? Skema teologi kan gitu. Mereka pasti tahu apa itu scutum fide kan gitu. Ya kalau masih kelas jemaat, apa yang saya omongkan banyak yang nggak ngerti. Kenapa ya? Karena kelasnya jemaat gitu ya. Berbeda dengan orang yang sudah belajar tentang skema teologi, belajar terkait masalah teologi. Ya. Banyak para teolog dari kalangan kekristenan, contoh Wayne Grudem, William Lane Craig. Banyak para teolog-teolog, Bang Umar belajar dari sana. Jadi ketika Kak Sarini berkata ya, di sini dijelaskan ya. Jadi untuk para teman-teman Kristen jangan tersinggung gitu loh. Ketika Kak Sarini ngomong Yesus lahir, ayatnya ada nih, Lukas 2 ayat 11. Yesus makan, ayatnya ada, kronologisnya ada. Setelah Yesus berpuasa 40 hari, maka apa? Maka laparlah Kristus Yesus, kan gitu. Bahkan ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dia sempat makan ikan. Benar nggak yang diomongkan Kak Sarini? Oh, benar, ada semua datanya. Yesus tidur. Ada nggak kronologis Yesus tidur? Ada. Yesus tidur di perahu. Ya, akhirnya murid-muridnya membangunkan Yesus karena ada angin ribut, cuaca nggak mendukung. Ada nggak kronologisnya? Ada. Kita lanjut lagi ya. Habis tidur, berdoa. Pernah nggak Yesus berdoa? Pernah. Ketika Yesus, sebelum Yesus disalib, Yesus kan berdoa tuh. Di Taman Getsemani. Sampai 3 kali loh. Ya, berdoa Yesus. Sampai dia berdoanya sampai kepalanya menyentuh tanah. Kok bisa Bang Umar kepalanya
sampai menyentuh tanah. Kok mirip kayak sholatnya umat Islam? Enggak. Ya. Jangan dicocok mologikan, Bang Umar nggak suka. Ya. Tidak sama kan gitu. Jadi kalau orang Judaism, mereka sedang berdoa sampai dia kepalanya itu sampai ke tanah, itu semua adanya di dalam Torah Sebal Peh. Kan gitu ya. Nah, ini Pak Muriwali juga nggak akan tahu kan gitu. Sebenarnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, karena Yesus itu adalah seorang haraf, kan dia disebutnya rabai. Ketika dia berdoa, pasti dia memakai tradisi dari seorang Bnei Israel. Bnei Israel itu mempercayai yang namanya Torah Sebiktav dan juga Torah Sebal Peh. Torah tertulis dan Torah lisan. Jadi ketika Yesus berdoa sampai kepalanya tersungkur ke tanah, itu ada di dalam Torah Sebal Peh. Yesus melakukan Torah Sebal Peh enggak? Melakukan. Gitu. Dan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Doanya seperti ini. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku kecuali aku meminumnya, maka apa? Jadilah kehendak siapa? Kehendak Bapa, gitu. Yesus berdoa enggak kepada Bapa? Berdoa. Kenapa? Karena Yesus pribadi kedua dari Allah Trinitas. Dan Yesus itu bukan Allah Bapa. Masalahnya di situ. Makanya Yesus yang adalah Allah Putra, dia berdoa kepada Allah Bapa. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku kecuali aku meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Berdoa enggak Yesus? Berdoa. Karena Yesus itu sekalipun dia manusia, tetapi dia memiliki natur Allah yang sudah dikonsilikan di konsili Kalsedon. Yesus itu pribadi kedua dari Allah Trinitas. Pribadi pertama itu Bapa, pribadi kedua itu Jesus, pribadi ketiga itu Roh Kudus. Jadi Allah Bapa bukan Allah Putra bukan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Tapi substansi ketiganya itu adalah Allah. Makanya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, di sana dikatakan ada 3 kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya nggak bahas kritik teks ya. Kalau ngomongin 1 Yohanes 5 ayat 7, itu mindset saya langsung ke konteks Johanin koma kan gitu. Kenapa? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 semua para pakar itu tahu ya bahwa ayat itu ya, saya juga pernah berdiskusi dengan Albert Rumampuk. Albert Rumampuk tuh nggak mau pakai ayat itu. Dia tahu kalau ayat itu ayat yang disisipkan ya. Bisa cek aja dalam setiap lecture ya. Bahasanya Bang Umar teologis guys. Iyalah beda lah. Bang Umar itu kalau ngajar kristologi nggak aku selewengin, nggak aku cocok mologikan. Gitu loh. Sesuai dengan pengajaran Kristen. Nggak mau aku selewengkan pengajaran Kristen. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan kebebasan beragama dilindungi oleh undang-undang kan gitu. Nah kalau kita mau merespon kalangan non-muslim, kita respon dengan cara yang bijak kan gitu. Jadi ketika Kak Sarini membahas tentang Yesus dalam perspektif manusia, ya umat Kristen harus mengimani gitu loh. Aminkan itu. Kenapa? Karena tertulis ayatnya kan. Barang siapa yang tidak percaya Kristus Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia antikristus loh. Ya, jangan marah umat Kristen kalau Kak Sarini membahas tentang Yesus yang adalah manusia kan gitu. Harusnya Pak Pendeta Muriwali, Verbum Veritatis menjelaskan gitu loh ya. Konsep duinaturnya gitu.
jelasin yang ada di Konsili Chalcedon, ya. Konsep diofisis, jelasin. Apa itu mardiofisis? Ya pasti pada tahu, ya kan. Nanti kalau saya bawa ke dalam ranah skema teologi, contoh misal, Yesus itu Tuhan loh. Di dalam Lukas 2 ayat 11. Contoh misal, saya berdialog dengan siapa? Taruhlah Pak Muriwali atau para apologet Kristen. Lukas pasal 2 ayat 11. Yesus Tuhan loh Pak Muriwali. That's right. Berarti yang lahir siapa? Tuhan apa manusia? Kalau dia tahu, pasti dia jawab yang lahir itu adalah Tuhan. Orang jelas di situ tertulis Tuhan. Tidak ada kata manusia secara letterlix di situ. Yang ada kata Tuhan. Bang Umar, bahasa aslinya apa? Oke, kita pakai bahasa asli. Kurios, kurie, kan gitu. Tapi masalahnya di situ tokonya, figurnya orang Ibrani, guys. Maka kata yang dipakai, padanan kata untuk kurios itu apa? Adon. Nah, adon ini di dalam perspektif Hebrew atau di dalam kultur budaya bahasa Ibrani atau Lason Hakodes, kata adon ini bisa tertuju kepada Hashem dan juga bisa tertuju kepada manusia. Jadi nggak ada masalah LA itu menulis Yesus Tuhan, memang benar sesuai dengan iman Kristen Yesus Tuhan. Jadi yang lahir siapa? Tuhan dong. Kan gitu. Jadi harusnya Pak Pendeta Muriwali nggak perlu menunjukkan ayat bahwa Yesus itu Tuhan, tidak perlu menunjukkan ayat bahwa Yesus itu adalah Allah, cukup amini saja gitu loh. Apa yang dinarasikan oleh Sarini dalam konteks ketika Kak Sarini membahas tentang Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia, kan gitu. Kalau misal Kak Sarini bertanya, ya, harusnya kalangan Kristiani mempertanyakan ulang. Di sini kan dikatakan, coba saya baca nih, yang kalimat terakhir, umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Ini bertanya loh. Ya. Dalam sebuah bentuk perintah, kan gitu. Kenapa? Karena ada perbandingan yang dimainkan oleh Kak Sarini. Ya. Makanya di sini dikatakan, umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Kenapa? Karena di sini Kak Sarini sedang membandingkan gitu. Boleh nggak? Boleh. Kan nggak ada kata-kata ini. Nggak ada kata-kata yang istilahnya apa ya? Yang kotor kan gitu. Di sini juga dikatakan dari awal, bagaimanapun di dalam kitab suci Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, sementara Islam mengajarkan bahwa di sini ada perbandingan. Tadi ketika Yesus berdoa sudah, terus Yesus punya keterbatasan nggak? Punya, dalam keadaannya sebagai manusia dia punya keterbatasan. Yang membangkitkan Yesus siapa? Allah Bapa. Ketika Yesus ditanya tentang hari kiamat, apa jawab Yesus? Anak manusia nggak ngerti. Cuma Bapa. Kalau Pak Muriwali seorang Trinitarian, pasti dia tahu kebagaimanaan pribadi Yesus. Apakah Yesus ini adalah Allah Bapa? Yesus Allah Putra, berbeda dengan Allah Bapa, dan itu bisa dibedakan walaupun substansinya sama-sama Allah. Sekalipun substansinya itu sama-sama Allah, namun Allah Bapa dengan Allah Putra itu berbeda dan bisa dibedakan. Makanya di dalam bukunya Tertullianus, ketika Tertullianus mengkanter perspektif dari Praxeas, Praxeas itu punya murid namanya Sablius.
Praxeas itu mengajarkan satu konsep apa? Monarki modalism. Makanya Tertullian membuat satu buku yang judulnya Again of Praxeas. Di situ adalah bentuk counter dari seorang Tertullian untuk melawan Praxeas, di mana Praxeas punya murid Sablius yang mengajarkan konsep monarki modalism yang di mana di dalamnya ada satu konsep yang dikenal sebagai patripasianisme modalis. Gimana mau berani pendeta debat dengan Bang Umar? Bahasa-bahasa Bang Umar itu kalangan mereka yang udah S3 itu ngerti apa yang saya omongkan. Kenapa? Karena saya berbicara konsep tentang skema teologis. Belum lagi nanti ditanya, kalau yang lahir Tuhan, yang disalibkan siapa? Yang mati siapa? Dibilangnya lah manusia. Jadi ada satu yang aneh gitu. Ketika lahir Tuhan, ketika mati disalib manusia. Kenapa nggak dijawab yang disalib itu adalah Yesus, sang hypostatic union yang sudah dikonsilikan di konsili Chalcedon? Berarti itu pendeta nggak ngerti. Nggak ngerti gimana? Pendeta itu nggak ngerti skema teologi Antioquia dengan skema teologi Alexandria. Banyak yang terjebak di dalam skema teologi Alexandria. Apa yang diajarkan? Skema teologi Alexandria. Miapistoteu logo sesar komeni. Dan itu berlawanan dengan konsep skema teologi Antioquia, yaitu diophysis. Makanya, Paus Leo di dalam risalahnya yang berjudul Tomos itu mengekskomunikado Diaskoros. Karena Diaskoros terpapar dengan narasi miapistoteu logo sesar komeni. Dibidatkan, diekskomunikado oleh Paus Leo di dalam risalahnya yaitu Tomos. Nah, jadi untuk Pak Muriwali, Pak Pendeta Deki Ngadas atau yang dikenal sebagai Verbum Veritatis, ya jangan marah kalau ada seseorang menceritakan Yesus di dalam perspektif Yesus sebagai manusia gitu loh ya. Ya biasa aja kan gitu. Orang Yesus juga manusia kok. Dia juga dilahirkan, ya kan? Makan, berdoa, mati, dan dibangkitkan oleh Allah. Kan semua tertulis di dalam kitab Anda. Jadi jangan sensi gitu loh ya. Ya, baik untuk para Ikhwan Villa, para mu'alim, di channel YouTube Ngaji Cerdas. Demikian respon dari Bang Umar. Kiranya reaction dari Bang Umar untuk Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu bisa menjadi satu hal edukasi yang positif dan bisa menjadi satu pembelajaran dalam tanda petik kristologi, dan semoga channel Ngaji Cerdas semakin bertambah rezekinya selalu dan selalu ya. Dan untuk para Ikhwan Villa dan para mu'alim dan juga para subscriber Ngaji Cerdas, jangan lupa ketika menonton konten ini jangan lupa like, share ya, bagikan ke grup-grup agar mereka tahu, agar mereka mengerti, supaya channel ini bisa bertambah lagi. Demikian dari Bang Umar. Bang Umar sudah hadir di channel YouTube Ngaji Cerdas. Bang Umar ucapkan terima kasih. Akhir kata dari Bang Umar ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama,
parfum dengan aroma raudhah, parfum dengan aroma hajar aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.